Mengapa rumah sakit jiwa sering dipersepsikan sebagai tempat yang menakutkan? Apakah persepsi tersebut hanya berasal dari stigma masyarakat, atau ruang itu sendiri ikut membentuknya? Ketika mendengar istilah rumah sakit jiwa, banyak orang mungkin langsung membayangkan ruang yang tertutup, sunyi, penuh jeruji, dan jauh dari kesan nyaman. Tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah gambaran tersebut hanya berasal dari stigma masyarakat? Atau jangan-jangan ruang yang kita lihat dan rasakan juga ikut membentuk stigma itu sendiri? Stigma terhadap rumah sakit jiwa memang tidak muncul begitu saja. Selama ini, rumah sakit jiwa sering dipersepsikan sebagai tempat yang kelam, menakutkan, dan mengasingkan. Namun, dalam penelitian ini, stigma tidak hanya dilihat sebagai persoalan sosial. Pengalaman terhadap lingkungan fisik juga menjadi bagian penting. Tata ruang, pencahayaan, material, privasi, hingga elemen keamanan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan suatu tempat. Artinya, interior bukan sekedar latar aktivitas. Interior juga dapat menyampaikan pesan. Untuk melihat hubungan antara desain interior dan stigma secara lebih dekat, penelitian ini mengambil studi kasus Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi atau RSJMM Bogor. RSJMM ini dipilih karena memiliki sejarah panjang sebagai fasilitas kesehatan jiwa dan memiliki lingkungan fisik yang berkembang dari masa ke masa. Di dalam kompleks tersebut, terdapat ruang-ruang dengan karakter yang berbeda, dan justru perbedaan karakter inilah yang menjadi temuan penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitik dengan strategi studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi visual, dan wawancara mendalam terhadap 5 informan yang dipilih secara proposif. Temuan kemudian dianalisis melalui tematik coding yang diinformasikan oleh prosedur grounded teori dan divalidasi menggunakan prinsip evidence-based design. Dengan cara ini, kondisi fisik ruang dibandingkan dengan pengalaman pengguna dan landasan teori. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya fenomena yang disebut duality of the spatial identity atau dualitas identitas spasial. Sederhananya, satu rumah sakit memiliki 2 wajah spasial. Di area publik atau front stage, interior telah mengalami transformasi yang lebih modern, ramah, dan humanis. Namun ketika bergerak menuju area perawatan atau backstage, karakter ruang berubah menjadi lebih institusional dan kustodial. Jadi, masalahnya bukan sekedar apakah sebuah ruangan terlihat bagus atau tidak. Masalahnya adalah adanya kesenjangan pengalaman antara satu zona dengan zona lainnya. Salah satu temuan yang paling kuat adalah keberadaan elemen keamanan yang secara visual sangat dominan. Jeruji memang memiliki fungsi proteksi, tetapi ketika elemen keamanan tampil sangat agresif, ia dapat menyampaikan pesan lain kepada pengguna. Bukan lagi Anda aman di sini, melainkan Anda sedang dikendalikan.
Masalah berikutnya adalah privasi. Pada bangsa rawat inap terbuka, pasien memiliki keterbatasan dalam mengatur kapan dirinya ingin terlihat dan kapan membutuhkan ruang untuk menarik diri. Dalam perspektif psikologi lingkungan, kemampuan mengendalikan tingkat keterbukaan terhadap orang lain merupakan bagian terpenting dari personal control. Karena itu, privasi bukan sekedar tambahan estetis, privasi adalah bagian dari pengalaman bermartabat. Ruang juga tidak hanya dilihat, ruang didengar, disentuh, dan dirasakan. Pada beberapa zona, kualitas pencahayaan, material keras, gema, dan atmosfer yang terlalu klinis dapat membentuk pengalaman ruang yang terasa dingin dan berjarak. Karena itu, desain healing environment perlu memperhatikan kualitas sensorik secara menyeluruh. Menariknya, penelitian juga menemukan pengalaman yang berbeda ketika pengguna terhubung dengan alam. Interaksi dengan taman dan vegetasi diasosiasikan dengan suasana yang lebih segar dan tenang. Artinya, alam tidak harus menjadi dekorasi yang ditempatkan di luar bangunan. Dalam pendekatan healing environment, alam dapat diintegrasikan menjadi bagian dari pengalaman interior. Pertanyaannya kemudian bukan hanya apa masalahnya, tetapi bagaimana desain dapat mengubahnya. Pertama, deinstitusionalisasi visual. Keamanan tetap diperlukan, tetapi ekspresinya dapat diubah lebih humanis. Tujuannya bukan menghilangkan fungsi proteksi, melainkan mengubah pesan visual dari dikurung menjadi dilindungi. Kedua, mengembalikan privasi dan otonomi. Tirai, partisi ringan, dan batasan teritorial bukan sekedar pembatas fisik. Elemen tersebut memberikan pilihan kepada pasien untuk mengatur keterbukaan dirinya. Dengan begitu, keamanan dapat tetap dijaga tanpa menghilangkan rasa aman, martabat, dan kontrol personal. Ketiga, integrasi biofilik. Alam perlu diperlakukan bukan sebagai latar pasif, tetapi sebagai bagian dari pengalaman pemulihan. Memperluas pandangan menuju taman, menambah vegetasi, dan membuka peluang kontak visual dengan alam merupakan bagian dari strategi tersebut. Keempat, manajemen sensorik. Pencahayaan, akustik, material, warna, dan tekstur perlu dirancang untuk menciptakan stimulus yang lebih terkendali. Tujuannya adalah mengurangi ketegangan dan sensory overload sekaligus membentuk suasana yang lebih suportif untuk konseling dan assessment. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan interior rumah sakit jiwa bukan hanya persoalan estetika, cara ruang mengatur keamanan, privasi, kontrol personal, kualitas sensori, dan hubungan dengan alam dapat mempengaruhi bagaimana ruang tersebut dialami dan dimaknai. Karena itu, transformasi rumah sakit jiwa tidak cukup berhenti pada memperbarui area yang terlihat oleh publik. Transformasi juga perlu menyentuh ruang-ruang inti tempat proses pemulihan berlangsung. Rumah sakit jiwa seharusnya tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang yang menakutkan dan mengasingkan. Ruang kesehatan jiwa seharusnya mampu memberikan rasa aman tanpa harus terasa mengekang, memberikan privasi tanpa menghilangkan pengawasan, menjaga keamanan tanpa menghadirkan simbol hukuman,
dan menghadirkan lingkungan yang membantu manusia memulihkan dirinya. Karena pada akhirnya, desain interior bukan hanya tentang bagaimana sebuah ruang terlihat, tetapi tentang bagaimana ruang tersebut membuat manusia merasa